Kerja malam di pabrik besar membawa pengalaman tak terlupakan. Gedung 2 yang dianggap angker membuatku penasaran. Suara aneh saat mengambil bahan mentah malam itu membuat bulu kuduk berdiri. Sosok perempuan berambut panjang menyeret kakinya menghantuiku, memberi arti baru pada kata teror. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Misteri di pabrik, teror shift malam. Cerita ini terjadi sekitar 4 tahun lalu, saat aku baru lulus sekolah dan langsung mendapat pekerjaan di sebuah pabrik besar di kota. Sebagai anak muda yang penuh semangat, aku tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan pertamaku akan memberiku pengalaman yang tak terlupakan dan mengerikan. Pabrik ini terdiri dari 3 gedung, 2 di depan yang menghadap jalan raya dan 1 di belakang, yaitu gedung 2 yang terkenal angker. Aku adalah seorang lulusan baru yang beruntung mendapatkan pekerjaan di pabrik ini. Dengan semangat menggebu-gebu, aku memulai hari-hariku sebagai pekerja di gedung 2, tempat yang oleh banyak orang dianggap angker. Sejak awal, cerita tentang suster ngesot sudah sering kudengar dari mulut ke mulut. Sosok itu disebut-sebut sebagai arwah wanita yang cara jalannya ngesot, menyeramkan, dan sering menampakkan diri pada malam hari. Sebagian besar karyawan lama sudah terbiasa dengan cerita ini, tetapi bagi orang baru sepertiku, cerita ini sangat mengganggu pikiranku. Pengalaman mistis pertama terjadi saat aku baru bekerja selama 1 bulan. Saat itu, aku mendapatkan shift malam pertamaku, mulai pukul 12 malam hingga pukul 8 pagi. Aku cukup bersemangat karena ini pengalaman pertama masuk malam. Ditambah katanya shift malam lebih santai daripada pagi. Namun, siapa sangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang paling menyeramkan dalam hidupku. Sesampainya di pabrik, semua berjalan normal seperti biasa. Aku bekerja di gedung 2 yang katanya angker itu. Pekerjaan berjalan dengan lancar dan aku tidak merasa ngantuk sama sekali. Sampai tiba jam 2 malam, senior memintaku untuk ke belakang mengambil bahan mentah menggunakan palet dan troli hidrolik karena forklift sedang sibuk. Akhirnya aku bersama 1 orang senior yang seorang pria parubaya berjalan ke belakang. Ini pertama kali aku melihat suasana pabrik di malam hari. Ternyata tidak seramai saat pagi dan siang. Beberapa tempat ada yang sengaja digelapkan, mungkin untuk hemat listrik. Beberapa mesin juga terlihat mati. Auranya berbeda saat malam, berlaku juga dengan gedung lainnya. Bukan cuma gedung 2. Sesampainya di belakang, aku mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Nah, di saat inilah aku mendengar suara yang aneh. Aku mendengar semacam suara seseorang sedang menyeret sesuatu. Seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Arahnya dari belakang gedung. Sekedar info, bagian belakang gedung 2 itu aspalnya sudah agak jelek dan penuh kerikil. Jadi kalau sesuatu diseret di sana, pasti akan menghasilkan bunyi. Akhirnya aku pun bertanya pada seniorku, "Bang, itu suara apa, ya?" "Suara apa?" Dia malah seperti pura-pura tidak tahu. "Itu kayak ada yang diseret dari belakang." "Oh, itu MAH suara si Neng. Biasa di sini MAH. Udah biarin aja." "Eneng, siapa itu?" Aku tidak tahu apa maksudnya. Akhirnya, senior selesai mengangkut barang-barang ke dalam trolinya dan berjalan duluan meninggalkanku. Kini giliran aku untuk mengambil barang yang dibutuhkan. Saat sudah selesai mengambil barang, aku iseng melihat keluar melalui lubang udara yang mengarah ke belakang gedung. Saat aku melihat keluar, aku melihat ada sesosok perempuan berambut panjang sedang berjalan ngesot ke arahku. Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang seperti sadako. Memakai baju putih yang kotor dan lusuh. Cara jalannya persis seperti suster ngesot.
Penampakan itu jelas sekali. Bahkan aku menatapnya cukup lama karena masih ragu itu orang atau bukan. Karena aku juga takut. Buru-buru aku pergi meninggalkan tempat itu dan membawa barang bawaan. Saat sampai di dekat senior yang tadi, aku pun kembali penasaran dan bertanya, "Bang, eneng siapa sih, Bang?" Tanyaku yang saat itu wajahnya pucat dan berkeringat. Melihat wajahku, si senior sempat tersenyum agak mencurigakan. "Suster ngesot, penunggu sini. Udah jangan diomongin, nanti dateng orangnya." Mendengar penjelasan itu, jujur aku tidak puas. Tapi karena masih jam kerja aku pun lanjut kerja sambil menyimpan rasa penasaran sekaligus takutku. Aku terus fokus kerja sampai pagi tiba. Saat sudah pagi dan waktunya pulang, aku ingat satu hal. Di bagian belakang gedung 2 ada satu pos security yang menjaga pintu keluar belakang. Jadi seharusnya semalam security di sana juga melihat apa yang aku lihat. Langsung saja aku meluncur ke pos security untuk bertanya langsung, menuntaskan rasa penasaran aku. Beruntung, mereka belum pulang. Langsung saja aku mendekat dan bertanya, "Pak, mau tanya?" "Ayah, Bapak shift malam ya?" "Ayah betul. Bapak semalam lihat gak ada perempuan di sana tuh." Aku menunjuk ke arah lahan kosong yang ada di belakang gedung 2. Biasanya dipakai buat jalan atau menyimpan palet kayu. Setelah aku bertanya seperti itu, sontak beberapa security lain yang tak sengaja mendengar langsung menatap ke arahku dengan wajah heran. "Ah, gak ada. Perempuan gimana?" "Perempuan, Pak. Jalannya jasad. Kamu lihat ya?" tanya si security. Lalu security lain ikut menjawab, "Udah biasa itu MAH. Paling si suster ngesot. Penunggu sini. Pokoknya kalau denger suara ngesot mending gak usah dicari deh. Pura-pura gak tahu aja." Dari penjelasan itu, barulah aku percaya mengenai adanya hantu penunggu gedung 2 yang namanya suster ngesot. Aku juga sempat bertanya ke beberapa teman yang bekerja cukup lama, dan mereka semua membenarkan tentang adanya mitos itu. Pesan mereka sama. Pokoknya kalau dengar suara ngesot, jangan dicari. Pura-pura gak tahu aja. Ada juga yang bilang, suster ngesot ini hanya muncul saat jam 11 ke atas. Ada yang cerita katanya hantu itu adalah arwah penasaran yang dibunuh dan dikubur di sini. Semakin aku bertanya semakin banyak cerita yang aku dapat sampai akhirnya aku cukup menerima bahwa sosok itu memang ada. Pengalaman ini jadi yang pertama dan terakhir kalinya bagi aku. Dan selama 2 tahun bekerja di sana, aku sudah berkali-kali mendengar suara ngesot saat kerja shift malam tapi selalu aku abaikan. Seperti pesan senior. Alhamdulillah, aku tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dalam seminggu masuk malam, minimal 1 kali aku dengar suara ngesot itu. Sebenarnya ada gangguan lain di gedung 2 selain suster ngesot, terutama untuk toiletnya. Pernah 1 kali aku sedang memakai toilet sendirian. Kemudian tiba-tiba terdengar suara kloset yang ditekan tombol flushnya. Padahal tidak ada siapa-siapa di toilet samping aku. Teman aku juga pernah merasakan, saat sedang memakai toilet, tiba-tiba di toilet sampingnya terdengar suara batuk laki-laki beberapa kali. Padahal saat itu dia sendirian di toilet. Lalu cerita dari security yang sedang iseng bernyanyi malam-malam. Tiba-tiba terdengar suara perempuan misterius yang mengikuti nyanyiannya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Kalau kata si security, barusan saya nyanyi di belakang, terus tiba-tiba ada backing vocalnya Habit, pengembangan konflik dan plot twist. Hari demi hari berlalu, aku semakin terbiasa dengan pekerjaan dan suasana di pabrik ini. Namun, kejadian-kejadian aneh terus terjadi, dan rasa takutku tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja sendirian di gedung 2, aku mendengar suara aneh lagi. Kali ini lebih keras dan jelas, seperti suara seseorang yang menangis.
Aku merasa merinding dan mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin mendekat. Aku memberanikan diri untuk melihat ke arah sumber suara, dan aku melihat sosok perempuan itu lagi. Kali ini dia lebih dekat, dan wajahnya terlihat jelas. Matanya merah dan penuh dendam. Mulutnya terbuka seperti sedang berteriak, tetapi suara yang keluar adalah tangisan yang menyayat hati. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku dan tidak bisa berlari. Sosok itu semakin mendekat, dan aku merasa napasku semakin sesak. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, dan aku jatuh terduduk. Napasku terengah-engah. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hantu. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.